Baca posternya kan? Apa? Coba buka dulu posternya. Ya. Masuk surga sekeluarga dimulai dari menjadi pribadi unggul dan menginspirasi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, orang yang pengen jadi pribadi lebih baik harus punya konsep diri memperbaiki diri. Apa Bun? Memperbaiki diri. Salah satu bentuk memperbaiki diri itu adalah banyak istighfar. Tapi ingat ya, istighfar itu nggak boleh sambil nyalahin orang. Pernah nggak lihat ada orang istighfar nyalahin orang? Pernah nggak? Astagfirullahaladzim, kan aku bilang jangan cai itu. Nah, itu nyalahkan orang. Pernah nggak ada orang istighfar tapi nyalahin orang lain? Astagfirullahaladzim, bawa mobil tuh hati-hati. Atau ke wong lain, bawa mobil tuh hati ya. Sambil astagfirullahaladzim, kenapa kau cai ini ke? Berarti istighfarnya masih nyalahkan Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah gitu? Di mana orangnya? Di sini. Istighfar itu nggak boleh nyalahin orang, salahin diri. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku kurang hati Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni aku lalai didik anak sehingga anakku mainnya kelewat batas. Astagfirullahaladzim, karena aku mungkin terlalu ngebut, akhirnya yang di depan lebih ngebut lagi, kepancing. Gitu. Tetap nyalahin diri sendiri. Nah, buka Quran surat Nuh tadi ya, surat ke-71. Ada yang mau bantu bacain Arabnya boleh? Bacain dengan merdu ayatnya dulu dari ayat 11 sampai ayat 13. Boleh? Siapa yang mau bacain? Ada Arabnya dulu. Udah ingin? Nah, boleh. Sorry, dari ayat 10 Bunda ya. Saya tadi kurang tepat. Dari ayat 10 dulu boleh? 10, 11, 12. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Sadaqallahul azim. Boleh sebelah sini yang bisa bacakan artinya dari 10 sampai 12 saja. Boleh Bun? Bunda baju hijau boleh? Jangan mentang-mentang Bu. Oke. Kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Oke, Masya Allah. Sadaqallahul. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kamu kepada Allah,
mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, mau setinggi gunung, seluas air seluas lautan, maka innahu kana ghaffar. Allah Maha Pengampun. Maka siapa yang minta ampun dengan Allah, maka akan Allah ampuni. Jadi inilah yang namanya rezeki karena istighfar. Kenapa disebut rezeki karena istighfar? Karena setelah orang beristighfar, minta ampun dengan Allah, Allah ampuni, dan setelah itu Allah berikan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah, Dia akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Masya Allah. Kita alhamdulillah Palembang sudah mengguyur hujan. Bu, kemarin saya ceramah Maulid Nabi itu ke daerah Kayuwapu. Di tengah jalan itu masih siang kan, kelihatan ya Allah. Apa namanya, kita lihat tanah itu, Bu, waktu itu belum hujan. Kayak keras nih ya. Tumbuh-tumbuhan itu kurus kerempeng, mohon maaf ya. Saya lihat sapi-sapinya, ya Allah, alangkah kurusnya. Ternyata bukan hanya manusia yang butuh air, tapi sampai tumbuhan, hewan-hewan butuh air. Akhirnya setelah lama tidak turun hujan, banyak di Palembang menyelenggarakan sholat istisqa supaya turun. Banyak sholat, tidak hujan. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, kenapa nggak turun hujan? Padahal sholat istisqa banyak. Oh, ternyata bisa jadi karena masih banyak yang kurang istighfar, atau bahkan masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Akhirnya mulai gelombang ceramah disampaikan oleh beberapa ustadz, kiai, tuan guru, penceramah. Oh, harus diiringi, nggak boleh cuma sekedar harus diiringi istighfar, mohon ampun, stop maksiat. Akhirnya mulai didakwahkan di berbagai tempat. Ayo tobat, minta ampun dengan Allah. Masya Allah, tak lama dari situ yursilis sama alaikum midrara. Kemarinlah hujan, hari sebelumnya hujan. Alhamdulillah, tumbuhan Masya Allah bersemi kembali ya. Kalau ibaratnya itu seorang gadis makin cantik lagi ya dah. Masya Allah. Akhirnya apa? Tumbuh-tumbuhan senang, bumi yang gersang kembali subur. Ini fadilah istighfar. Selain itu apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, apa fadilah selanjutnya? Dia akan memperbanyak harta dan anak-anaknya. Bun, jadi ternyata yang mungkin Bunda ini kan Masya Allah jilbab belum mulai syar'i ya, duduk di jalan. Mungkin nanti ditanya orang, Bunda apalah malam kami ini nak jadi wong kayo, nak jadi punya banyak anak. Kasih tahu resepnya, istighfar, mohon ampun, jangan maksiat lagi, makan ditambahkan harta. Maka Masya Allah, kalau Allah bilang Allah yang nambahkan harta, maka kecukupan adalah nikmat dari Allah. Bu, ibu mau jadi orang kaya atau mau jadi orang yang cukup hartanya? Cukup ya. Contoh, nak beli mobil cukup, beli makanan cukup, beli baju baru cukup. Alhamdulillah. Daripada banyak duit belum tentu. Kenapa? Ada orang banyak duit tak merasa cukup. Kurang apa? Kurang bersyukur ya. Maka hadirin semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu saya nelpon ini. Karena kemarin nelpon mati lampu di Muara Enim ya. Saya asli Muara Enim. Aslinya Muara Enim.
Hadirin semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita beristighfar, kata Allah, ditambahkan harta. Kemudian anak, Masya Allah. Anak ini bunda, mohon maaf, ada orang mungkin 10 tahun belum punya anak, ada ya? Masya Allah. Maka salah satu saran yang bisa kita beri adalah perbanyaklah istighfar, mohon ampun. Saya bunda ngamalkan ya, berusaha mengamalkan apa yang saya ceramakan, berusaha mengamalkan. Waktu itu saya ingat sekali ya, sudah menikah sebulan belum misalnya ya, harus diperbanyak istighfar, Masya Allah ya. 3 bulan kemudian alhamdulillah ngisi mulai istri waktu itu ya. Nah ternyata ayat Quran ini bu, kalau pengen ada khasiat yang terjadi, ada perubahan yang terjadi, maka ikuti kata-kata saya, ikuti bu ya. Ayat Al-Quran itu, ikuti bu, ikuti. Ayat Al-Quran itu dihidupkan dalam sehari-hari supaya ada hasilnya. Sadaqallahu. Jadi bu, ayat Quran itu dihidupkan, dia apa? Jadi gimana Ustaz Reno menghidupkan ayat? Ayat itu diamalkan. Nah hari ini kita dapat ayat Quran ya, surat Nuh. Ini coba kita hidupkan, dipraktek. Selain dibaca, yang penting itu dipraktek, diamalkan. Nah maka dia jadi hasil. Maka kemudian apalagi kata Allah, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, mengadakan sungai-sungai untukmu. Artinya apa bu? Masya Allah, kebun ini ibaratnya filosofinya luar biasa ya. Ibu kalau punya kebun di dunia senang nggak kira-kira? Senang. Punya kebun durian senang? Senang. Kebun jeruk? Senang. Ini gambarannya rezeki berlimpah, baik dari kecukupan, dari harta segala macam ya. Baik ibunda semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ketika kita hari ini bersyukur dengan Allah, diiringi pula dengan istighfar, artinya apa? Hidup ini kita targetkan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik ya. Maka hari ini kita langsung masuk ke temanya, masuk surga kita semoga sekeluarga. Ibu mau masuk surga sekeluarga? Nah, di sana saya tulis di judul, diawali dengan diri sendiri dulu menjadi pribadi yang lebih baik. Bunda semua yang dicintai oleh Allah, materi menjadi pribadi unggul ini, menjadi pribadi menginspirasi ini, menjadi pribadi lebih baik ini, saya ambil dari sebuah buku yang saya tulis ya, judulnya menjadi pribadi unggul ya. Cuman Masya Allah buku ini stoknya sudah sangat sedikit ya. Buku ini tentang menjadi pribadi unggul menginspirasi. Dulu saya nulisnya di bulan suci Ramadan. Kapan bun? Bulan suci Ramadan. Kenapa Ustaz tulis di bulan suci Ramadan? Harapannya waktu itu saya kepengen menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga siapapun yang bacanya bisa jadi lebih baik. Bunda pernah dengar hadis Rasulullah, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Kata Rasulullah, ada orang ya masuk bulan Ramadan tapi mohon maaf ya, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Tidak lebih tidak bukan yang didapatkannya cuman sekedar lapar dan haus. Rugi nggak bu kira-kira? Rugi nggak kira-kira orang kalau dia puasa ternyata yang didapatkannya tidak lebih tidak bukan cuman lapar dan haus? Rugi. Kenapa rugi Ustaz? Ya rugilah orang menduga dia bangun dari pagi, menahan dari azan subuh sampai ketemu azan, tidak makan pisang konyo, ya Allah banyaknya pahala cari. Tapi ternyata dalam pandangan Allah tidak lebih tidak bukan yang didapatkannya cuman lapar dan haus. Rugi nggak bu kira-kira? Rugi sekali, astagfirullah. Maka oleh karena itu, maka supaya kita tidak rugi, maka Ramadannya harus berhasil. Kira-kira di sini berhasil nggak Ramadan kemarin? Ustaz, apa tolak ukurnya? Habis Ramadan bertambah kebaikan. Nah maka menjadi pribadi unggul ini bunda ya, di dalam buku ini saya memasukkan salah satu bab yang sangat spesial.
babnya adalah belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, mengikut sunnah Rasulullah. Apa minimal yang kita ikuti hari ini? Nah, maka saya akan sampaikan inspirasinya dari buku ini, ya. Mau dapat inspirasi hari ini? Mau ya? Tapi saya sebelumnya bertanya dulu, ibu semua sudah hatam ngaji Asmaul Husna 99 sifat Allah? Misal Ar-Rahman itu artinya apa, ayat Qur'annya apa saja, contoh perilaku kehidupan seperti apa saja, praktiknya seperti ada. Sampai 99 sifat sudah selesai belum? Belum? Oh, belum ya? Oh, Ar-Rahman misalnya. Jadi karena ini namanya Asmaul Husna, misal hari ini khusus mengaji Ar-Rahman, pekan depan Ar-Rahim, kemudian Al-Malik. Belum? Nanti kapan-kapan kita bedah satu-satu. Ada materi judulnya mengubah hidup, karakter hidup berdasarkan Asmaul Husna, satu persatu. Mau nggak ilmunya? Nah, nanti mungkin nanti Bunda kapan-kapan kita agendakan. Jadi Ar-Rahman dulu. Oh, ada nggak ayat Al-Qur'annya? Hadis Rasulnya seperti apa? Perbuatannya sehari-hari bagaimana kita mengamalkan? Nah, nanti khusus dia ya. Ar-Rahman, besok Ar-Rahim, besok Al-Malik, besok Al-Quddus. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berperilaku seperti Asmaul Husna. Amin ya rabbal. Hari ini menjadi pribadi unggul, menjadi pribadi lebih baik. Umum dulu ya, khususnya bagaimana kita menjadi pribadi yang benar-benar inspirasi, menjadi yang pribadi benar-benar bermanfaat. Ustaz, berarti Asmaul Husna bisa kajian rutin? Bisa ya. Saya insya Allah mau. Kalau misal mau kajian rutinnya boleh ya. Tapi nanti mulai akan depan. Jadi supaya bahannya disiapkan, syukur-syukur nanti bisa dibikinkan filenya, disebar gitu ya. Besok disebar lagi filenya ya. Kalau sudah zaman sekarang udah canggih ya, enak ya. Maka Bunda semua menjadi pribadi unggul, menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa seseorang harus menjadi pribadi yang lebih baik? Syaratnya apa? Syaratnya minimal kita menjadi orang yang beriman, punya iman. Kenapa kita harus punya iman? Nah, kita buka dulu surat At-Tur dulu ya, mungkin ya. Kita mulai dari surat At-Tur, boleh? Surat ke-52 ayat 21. Ya. 21. Ada yang mau baca Arabnya boleh? Masya Allah, sadaqallahul. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, kenapa passwordnya harus beriman? Ya, harus beriman. Karena ini dalilnya. Ketika seseorang itu beriman, ya, beriman, maka kata Allah, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Bu, misalnya begini ya, ini contoh ya. Ibu masuk surga, amin. Surga ibu lebih tinggi, lebih mulia, lebih bagus. Mohon maaf, anak kita mungkin tidak sebagus surga kita. Ini contoh ya. Misal ibu di surga super VIP, amin. Ini surga ibu. Ibu kenapa masuk surga VIP? Ya mungkin wakaf rumah, sedekahnya banyak, ya, bantu orang sering, haji umroh, bantu orang susah. Surganya super VIP. Kemudian anak kita, mohon maaf, ada penurunan kualitas, ya, tidak sampai berwakaf, tidak sampai sedekah jor-joran cak gitu, ya. Mungkin dia biar iman, tapi standar masuk surga, cuman levelnya tidak kayak kita surga, mungkin di bawah sedikit ya, atau bahkan mohon maaf di ujung ya. Ini dalilnya kalau kita mama bapaknya beriman, lebih dulu beriman,
Derajat surganya lebih tinggi di hadapan Allah. Nanti kita bisa calling anak-anak kita. Bisa kok? Nah, pindah deh ke pucuk. Ke rumah bapak sama mama di surga. Bisa? Bisa. Dalilnya Quran surat At-Tur ayat 2. Satu kata Allah, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Tapi syaratnya apa? Sama-sama beriman plus sama-sama di surga. Ada cerita saya pernah dengar ceramah Ustaz Das'ad ya. Ada wong surga dengan neraka. Ya ceritanya itu cerita lawakan ya. Wong surga ni caknya lemah ni ya. Wong neraka ni nak berasan. Oi, baca dah, ajak kami lah masuk surga. Bagi wong surga ni ai baca. Kita bangun be, jalan-jalan di tengah, agak ketemu, agak kita saling sambut katanya. Akhirnya janjian lah sebulan proyek ini bangun jalan di tengah ya. Akhirnya wong neraka ni cepet jadi. Berdelap baik, tiba-tiba jadi sampai tengah. Oi, mana wong surga? Ngapa jembatan kamu enggak sampai ke tengah? Kata wong surga, "Mana kami nak mau jembatan? Pemborong di sana kan yang bangun jalan di sana, pegang proyek di sana." Nah, tidak baca, tidak. Maka astagfirullah ya. Tapi insya Allah banyak pemborong yang beriman Tuhan. Alhamdulillah. Cuman kabarnya ya agak susah, ya. Tipis-tipis, yang paling lagi topan, ya. Maka ibunda semua yang dicintai oleh Allah. Nah, beda kalau orang tua calling anak. Anak. Pertanyaannya, kira-kira yang duduk di sini bisa nggak calling anaknya? Atau jangan-jangan anak kita yang calling kita? Maka oleh karena itu tema jadi pribadi unggul menginspirasi ini kira-kira penting nggak kita dengarkan? Penting nggak? Ustadz, caknya bukunya bagus Pak Ustadz, boleh nggak dibaca? Boleh ya buku ini, tapi memang stoknya sekarang sudah terbatas. Harapannya apa? Menjadi pribadi unggul ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ada kiatnya. Nah, hari ini di siang ini saya akan memberikan sekitar mungkin 3-4 kiat gimana kita jadi pribadi unggul menginspirasi yang lebih baik lagi. Mau dah Bu? Mau dah? Ustaz ngapa dikit nih ngasih 3-4 agak sisanya bisa dibaca dewe ya. Masih suka baca buku? Masih mau baca bukunya? Siapa yang mau baca buku pribadi unggul? Angkat tangan. Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu ya. Ibunda semua yang dicintai oleh Allah, catat satu, ketika kita pengen menjadi pribadi unggul dan menginspirasi jadi pribadi yang lebih baik, harapannya apa? Kita bisa menginspirasi keluarga kita. Bu, bayangkan ibu nerapkan 4 hal ini dalam hidup, nanti tiba-tiba ya, mohon maaf ya, ini saya tanya dulu, yang masih punya anak usianya masih sekolah dan kuliah, boleh angkat tangan? Banyak masih muda-muda umurnya tidak? Bungsu. Nah, nama lagi dah bungsu. Anda ya. Cucung ya. Bu, bayangkan Bu ya, anak cucu kita nanti bilang dengan kita, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia bilang begini ke kita, "Ibu, setelah kita ngamalkan pribadi unggul menginspirasi ini, tiba-tiba anak kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bilang ke kita, Bu, makasih ya Bu ya, Ibu telah menjadi inspirasi dalam hidupku. Aku sayang Ibu karena Allah." Apa perasaan Ibu? Senang, haru, bahagia? Masya Allah. Tapi nyatanya gimana zaman sekarang? Zaman sekarang gue mohon maaf ya, saya ngisi motivasi ke sekolah, bahkan ke kampus-kampus. Terakhir kemarin saya terbang ke Lombok ya, ngisi ceramah di Lombok di Nusa Tenggara, ketemu siswa ya. Di mana-mana saya itu sering nanya ya, Bunda boleh nanya nanti dengan anak ya. Kira-kira kalau anak zaman sekarang ditanya, "Nah, siapa idola kamu dalam hidup?" Kira-kira anak kita jawab nama siapa? Sekarang fakta yang saya temukan, Ibu kalau nggak percaya nanti balik tanya ya ke sekolah, ke anak yang masih kuliah. Banyak anak sekarang jawab nama artis, nama pemain sepak bola, tokoh-tokoh terkenal. Astagfirullah. Sedihnya saya itu di mana? Sedihnya saya jarang ada anak bilang dengan guru, dengan dosen, dia bilang gini, "Pak Guru, idola saya ibuku Pak Guru. Dia mengajarkanku tentang ini, tentang itu." Jarak, kalaupun ada di mana? Di alam mimpi.
Benar apa benar? Benar apa benar? Coba Bu, Ustaz aku nanti balik ibu tanya anak ibu, jawabnya siapa idol. Kalau dia jawab nama ibu, nama bapak, nah mantap berarti pendidikannya sukses. Nah, tapi kalau nama orang lain saya mau bilang kasihan. Sabar, jangan marah, ya dah. Jangan marah, jangan tersinggung dah, marah dah. Ustaz, yang ngejak itu Pak Ustaz, aku nih ya Allah Pak Ustaz. Iya ya Pak, iya Bu. Makanya pengajian ini disampaikan supaya apa? Mungkin masih banyak waktu Allah kasih, mungkin masih ada space waktu sehingga kita bisa memperbaiki. Tapi ingat, diperbaiki itu harus butuh hal-hal yang benar-benar diperjuangkan. Apa baik? 4 hal. Nanti sisanya bisa baca buku di buku pribadi dulu. 1. Pastikan kita sudah menjadi orang tua yang taubatnya taubatan nasuha. Apa Bu? 1. Taubatan. Jadi jangan sampai kita jadi orang tua tidak taubatan nasuha. Orang yang taubatan nasuha ini Bu beda dengan taubat biasa. Apalagi kalau kata orang Palembang taubat sama beda. Taubatan nasuha ini lebih serius. Bu mohon maaf ya. Ada seorang orang tua misal umurnya sudah 50 tahun. Dia doa begini, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. 30 tahun yang lalu ya Allah, aku mendapatkan suami dengan pacaran ya Allah, ampuni ya. Kira-kira Allah senang gak ngeliat hamba kayak gini? Senang gak kira-kira? Kata Allah, I love you. Kamu tobatnya lah serius nih. Kenapa? 30 tahun yang lalu masih minta ampun. Kenapa? Perlu nggak? Perlu Bu. Ya. Mohon maaf, ada orang dapat suami, dapat istri jalur pacaran. Dosa apa nggak kira-kira? Dosa apa nggak? Dosa. Tapi kan Pak Ustadz, kami kan lama menikah betul. Sekarang sudah halal. Tapi dulu dosa nggak? Dosa. Maka oleh karena itu, kalau orang yang taubatan nasuha minta ampun itu serius. Saking seriusnya dosa 30 tahun yang lalu masih minta ampun. Ya Allah, dulu ya akhirnya Bu, mohon maaf, Masya Allah. Ketika seorang sudah minta ampunnya dengan serius kepada Allah, maka di saat itulah ampunan Allah, innahu kana ghaffara, Allah maha pengampun. Maka Bunda semua mungkin mohon maaf, dulu mungkin 30 tahun yang lalu ada nggak yang belum pakai jilbab? 40 tahun yang lalu ada nggak? Aku ada. Minta ampun dengan Allah. Kira-kira Allah makin cinta nggak sama kita? Masya Allah, hambaku. Sekarang lah pengajian rutin di Asmaul Husna, masih minta ampun 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini orang ciri taubatan. Tapi ingat ya, taubatan nasuha ini janji tidak akan ngulangi. Ini mohon maaf Bu. Ada orang lah pengajian, tapi mohon maaf imannya masih setengah. Akhirnya dia lihat anaknya pacaran, dibiarkan nyok. Kami dulu juga cak hitam. Astagfirullah. Bu, kalau kita sudah tobat, tutup rapat-rapat aib kita. Jangan ceritakan pada anak kita. Ustaz, ayahku nih Pak Ustaz dulu seusia anak aku ini Pak Ustaz juga cak itu. Bu, dulu kita belum dapat hidayah. Sekarang lah ada hidayah, anak kita jangan disuruh pacaran lagi. Ada nggak di sini anaknya yang pacaran? Ada nggak? Balik nanti tolong saya kasih PR ya. Dikasih PR, catat. Cek anak-anaknya, cucu-cucunya ada nggak yang pacaran. Kalau ada tolong bilang kanannya, nah kata Allah pacaran itu dosa. Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Mama ini begitu. Nah itulah salah kamu Bu. Dulu kamu nyeritai dosa. Tidak bolehlah dosa ditutup. Bu, mohon maaf. Sampai saya kemarin itu pernah dapat cerita. Ada orang gagal menikah cuman karena gara-gara takut, gak ada ilmu. Akhirnya dibocor kenyo aib dia dengan calon suaminya. Dulu aku pernah akhirnya apa? Calon suami jadi gak kira-kira nikah? Mana ada. Jadi mama simpan, tutup rapat. Akhirnya aku mohon maaf. Ada lagi kemarin salah satu teman saya cerita, saking diri Bu, mungkin karena dia merasa takut aib dia. Nah inilah, kalau orang ilmunya belum sampai, dia ragu-ragu nutup aib.
Akhirnya apa Bu? Mohon maaf. Ini cerita ada orang menikah, mohon maaf ya, tidak diceritakan dia pernah berzina tuh tidak diceritakan. Tapi mungkin kalau dia tidak ada ilmu, inilah penting gugupnya tuh terus gugup, takut ketahuan sudah tidak pernah. Tapi bukan hamil ya. Akhirnya Bu, mohon maaf, sekian kapan gitu dia sudah lama menikah, diluapkannya lah, dianggapnya mungkin suami ini percaya, ya dah, karena lah ada anak anak hamil, pada salah cerita, akhirnya dibocorkan cerita, Pak, suami, dibilang suami, ya, aku ini sebenarnya dulu pernah berzina. Kira-kira Bu, hancur nggak suaminya? Padahal udah mau ngisi. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Suami ini karena tidak mungkinlah baru akan tinggal anak cerai. Akhirnya dia pertahankan sampai anak ke-1, ke-2. Setelah mungkin anak kedua dia bilang kita pisah kati alasan. Ternyata Bu dipendamnya sakit. Hanya karena takut malu dipertahankannya. Nah, maka hati-hati. Aib itu tidak boleh diceritakan termasuk ke suami sendiri. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, maka konsep taubat cukup kita dengan Allah. Kalau ada kaitan dengan orang lain, harta, nah itu baru dibalikkan. Pada nyuri balikkan, ya. Tapi mohon maaf kalau kaitannya dengan aib dosa maka harus ditutup rapat. Bu, kalau saya panggil ibu jawabnya on air. Bu, siap nutup aib? Siap nutup aib? Siap nggak nyebarkan aib orang? Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang kalau ada orang yang ngumpat celaka. Maka hadirin semua yang dicintai Allah. Lalu yang kedua, apa kiatnya? Ketika kita sudah tahu yang kedua, perbanyaklah amal soleh. Amal soleh itu apa artinya Ustaz? Amal yang mendatangkan cinta, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda semua yang dicintai Allah, artinya seseorang yang dia bertaubat harus diiringi dengan amal soleh. Amal soleh seperti apa? Ya, perbanyak amal soleh. Amal soleh itu artinya amal yang baik, perbuatan yang baik. Dulu kita tahu kita ini banyak salah, maka diganti sekarang banyak solehnya saja. Maka kata lagunya itu, aku yang dulu bukan yang sekarang. Dulu banyak dosa, sekarang tidaklah. Begitu dia ya. Maka artinya apa? Orang yang mohon ampunnya dengan Allah, serius minta ampun dengan Allah, maka dia janji tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Maka apa fokusnya? Jadi pribadi yang lebih baik itu ya. Amal soleh terutama apa Ustaz? Amal jariah namanya. Apa Bu? Amal jariah. Ibu-ibu semua tahu amal jariah apa? Amal jariah itu adalah amal yang umurnya berkepanjangan. Orang sudah meninggal, kalau dia punya amal jariah maka dia nyambung terus. Terus. Ada berapa amal jariah Bu? Ada 3. Kata Nabi kalau seorang meninggal dunia, ada 3 hal yang bisa terus nyambung pahala. 1, sodakotin jariyatin. Artinya apa? Harta yang disumbangkan di jalan Allah yang abadi. Contoh ibu belikan keramik untuk masjid, itu amal jariah bukan? Selagi masjid dipijaki orang untuk sholat, maka dapat pahala ngalir terus. Orang meninggal Bu, nanti mohon maaf kalau kita baca Quran pengen dihidupkan lagi hanya untuk ingin bersedekah, maka masya Allah ya. Amal jariah berupa harta, ya Bu ya, rumah dijadiin pondok, jadiin pesantren, tanah dibangun masjid, jadi amal jariah. Maka duit Bu, tolong jangan disimpan saja di bawah bantal atau di rekening ya. Betul? Harus banyak disimpan di jalan. Ustaz, kenapa harta harus banyak disimpan di jalan Allah Bu? Catat, jangan banyak simpan harta di bawah bantal atau di rekening. Paham? Nanti ibu meninggal duitnya dipakai suami nikah lagi. Serius Pak Ustaz ya. Kalau dia nak nikah lah, ya. Maka bunda semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu bermanfaat.
Artinya apa? Ilmu bermanfaat itu Bu, apa? Ilmu yang digunakan orang lain dalam kehidupan. Terutama ilmu tentang Allah. Nah, Bu, Ibu hari ini dapat nggak ilmu dari saya kira-kira? Dapat. Banyak apa sedikit? Beguyur baik Pak Ustadz ya. Bu, kalau ilmu ini Ibu amalkan, kira-kira jadi ilmu bermanfaat nggak kira-kira? Nanti pulang ke rumah Ibu ajarkan. Ternyata 2 tahun lagi alumni Majelis Taklim Asmaul ada yang jadi ustazah. Amin. Amin. Makin bermanfaat nggak ilmu ini kira-kira? Maka apakah saya dapat amal? Mohon maaf, saya mungkin 2 tahun lagi di rumah, lagi ngopi, lagi makan kolak, lagi makan durian. Ibu ceramah di Majelis Taklim. Saya dapat pahala nggak? Dapat. Kenapa? Karena dulu saya ngajarkan ilmu bermanfaat. Maka Bu, termasuk Bu yang kedua ini ilmu bermanfaat. Itulah kenapa saya nulis buku. Nulis Bu, saya mau nanya, buku ini kalau sampai ke daerah Jawa dibaca orang dapat pahala nggak saya? Dapat. Sampai ke daerah Kalimantan kan buku tersebar. Kalau edisi lamanya udah sampai Kanada Bu ya. Tahu Kanada? Kanada tahu? Enggak Kanada. Enggak, yang lain. Kanada beneran ya. Ada dosen saya dulu ya bawa buku saya. Buku ini dibaca orang, dapat pahala nggak saya? Ibu beli 2 dikasih ke anak. Anak baca dapat pahala nggak ibu yang beli? Maka Bu, itulah namanya amal jariah. Masya Allah. Yang ketiga Bu, ya, ini mohon maaf, masih yang pertama. Ingat, sodako jariah, 2 ilmu bermanfaat, 3 doa anak yang soleh. Ibu punya doa anak yang soleh. Masya Allah. Itu Bu, mohon maaf ya. Nyambung dengan ayat Al-Quran tadi. Sebenarnya kalau surat At-Tur ayat 21, orang tua bisa calling anak. Bisa apa? Calling. Kata Nabi, ya, suatu ketika ada orang bertanya, ini hadisnya begini Bu ya. Kurang lebih kalau saya deskripsikan dalam sebuah perbuatan, hadisnya begini. Ada orang tiba-tiba terkejut, orang tua. Loh, kok aku di sini? Kok aku di alam kelamaan ya di sini? Berarti surganya naik level. Bertanya dia. Kata Nabi, ini karena istighfar anakmu. Nah, inilah dalilnya hadis. Kalau anak juga pacak ngangkat orang tua ke surga yang lebih baik. Kalau anaknya lebih baik surganya. Nah, berarti artinya apa Bu? Kita ini pacak tarik mana? Tapi ingat passwordnya itu satu. Sama-sama masuk surga Ustaz. Mana kalau anak kami lain jalur, lain agama, pacaran? Tak Pak. Saya Bu pernah ketemu namanya Pak Najib ya. Almarhum Pak Najib. Di sore hari Bu ya. Saya habis ngisi acara di rumah dokter kalau nggak salah di KM 5 itu mundur lagi ya. Mampirlah saya sholat asar di sebuah masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Pernah lihat Masjid Al-Ikhlas? Haji Maci di KM 5 belakang itu. Sholat habis sholat saya dipanggil oleh beliau, Ustaz Reno saya ini pernah dengar ceramah Ustaz, saya punya buku Ustaz judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Ada buku saya warna hijau. Ngobrol lah saya dengan beliau kurang lebih 1 jam. Berapa Bu? Cak ini duduknya. Ini saya, dia di sini berhadap-hadapan kurang lebih 1 jam. Dia nyerita ke nasihat-nasihat bagus nih. Salah satunya katanya hati-hati keluarga ini. Saya bahasakan dengan bahasa saya ya. Saya pernah Pak Ustadz ketemu lagi huruj fisabilillah, ketemu ada anak 3 orang bawa bapak jenazah bapaknya itu ke masjid. Dia bilang gini, minta tolong disolatkan. Kalian ikut sholat enggak? Tidak, kami pindah agama. Astagfirullah. Bu, saya kebayang sedih nggak kira-kira orang tua? Maka kalau ditanya penting nggak bekali anak untuk agama? Penting. Siapa nak noah ke dia? Ya Allah. Waktu itu sore itu saya banyak yang dapat ilmu dari beliau di masjid dekat tiang masjid. Pak Yai Najib itu ya, beliau tuh umurnya sudah sekitar 72 lah. Dulu saya arsitek katanya, bangun jembatan-jembatan di Palembang. Tapi saya belum tentu bisa bangun jembatan menuju surga gitu. Masya Allah, renungan beliau ya. Dulu jago bikin jembatan di Palembang, arsitek hebat, ya. Tapi
tapi belum tentu bisa bangun jembatan menuju ke surga. Harus dengan amal. Bu, ini ceritanya kan. Habis subuh saya di WA oleh teman rombongan dia. Dia bilang, Ustaz Reno, dikirimnya foto beliau telah meninggal selepas sholat tahajud. Allah. Jadi sejak ketemu Malik, aku bertanya, ya Allah. Akhirnya Bu, aku nasihat dia kurang lebih 5 atau berapa. Ku tulis nasihat itu, ku kirim ke keluarganya. Keluarganya itu di Jalan Macan Lindungan kayak nggak salah ya. Saya kirim, dimasukkannya di surat Yasin itu nasihat berharga beliau, kenang-kenangan dakwah. Masya Allah. Kenapa saya tuliskan Bu? Supaya jadi amal beliau, yang baca dapat pahala, almarhum dapat pahala. Saya dapat pahala juga enggak? Saya yang tuliskan. Masya Allah. Maka Bu ya, doa anak yang soleh ini pentingnya ya. Maka oleh karena itu, ketika kita fokus jadi pribadi unggul menginspirasi, maka hendaknya anak kita Bu, boleh anak kita Bu suruh baca buku ini juga. Kenapa? Buku ini ya istimewanya pacak dibaca gitu, pacak dibaca anak. Ya, Ibu mau baca nggak? Mau, tapi saya hari ini kayaknya cuma bawa 10 Kang Dapa ya. Ada 10 bukunya. Siapa yang mau baca? Boleh angkat tangan. Masya Allah ya. Hadirin, tapi dibacanya ya. Nah, maka bunda semua yang cinta ada Allah, lanjut dulu, baru perbanyak amal terutama amal jariah. Nah, yang ketiga Bu ya, apa kiatnya supaya kita menjadi pribadi untuk menginspirasi lebih baik? Maka ikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah. Apa saja pesan Quran, apa saja pesan hadis Rasulullah diikuti, dipraktekkan. Dengan harapan apa Bu? Dengan harapan apa? Supaya kita di buku Quran tadi, seperti saya bilang di awal, hidupkan ayat Quran. Apa? Supaya kita dapat keajaiban. Bu, Ibu pernah dapat rumus bikin pempek? Pernah dapat? Rumus resep ya? Salah. Resep bikin pempek pernah? Kira-kira Bu, kalau dibaca 100 kali resep itu, jadi tidak pempek? Jadi tidak? Dibaca ya? Ya. Tapi bedanya Bu, mohon maaf, beda resep buat pempek dengan Quran. Kalau Quran dibaca sudah dapat berkah, apalagi diamalkan, dipraktekkan. Lain dengan resep pempek ya dah. Kalau mohon maaf, Quran dibaca, Ibu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dapat pahala nggak? 1 huruf 1 pahala, Masya Allah. 10 kebaikan, Masya Allah kalau berwudu ya. Dapat, tapi mohon maaf, bisa merubah kehidupan kalau kita praktek. Coba bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Habis muji Allah, muji terus, jilat terus manusia. Kau nyelaka nian, bolehlah bantulah aku jilat-jilat manusia, berharap dengan manusia. Dan diamalkan, padahal baca Al-Fatihah setiap hari. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia jahat dengan tetangga, tak galak mengasih dengan orang. Berarti tak diamalkan. Ayat itu tak hidup dalam dia. Maka keren Bu ya, kalau nanti majelis taklim Asmaul Husna ini mau kita bedah siko-siko, insya Allah ya. Tuh Masya Allah keren, jadi karakter Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila perlu kalau cukup 99 isi keuang pegang Asmaul Husna, setiap kita bertandang ke rumahnya, benar gak mencerminkan Ar-Rahman saudara kita? Oh aku nak ngamalkan Ar-Rahim, pegang Ar-Rahim. Rumah kita mudah-mudahan jadi Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Masya Allah keren ya. Saya kemarin tuh sempat punya impian, pengen bangun Islamic Center nuansa Asmaul Husna. Doakan semoga terkabul. Jadi nanti 99 rumah, 1 rumah ada 1 Asmaul Husna, diamalin, dipraktekin ya. Yang baik-baik tentunya ya, yang buruk-buruk, tapi kalau yang buruk-buruk menjadi alarm bagi dia. Ini mohon maaf, Allah tuh maha meluaskan, maha apa? Tapi ingat, Allah bisa maha menyempitkan. Kenapa orang harus nanamkan karakter? Allah juga bisa menyempitkan. Kenapa? Supaya kita hati-hati, jangan macam-macam dengan Allah, jangan kurang ajar dengan Tuhan. Allah tuh mampu. Ini mohon maaf, ada orangnya mau beli rumah, mau beli tanah, bertahun-tahun mengumpulkan duit, betul? Setahun terkumpul 100 juta masih kurang, ngumpul lagi. Bu tiba-tiba mohon maaf, diambil dengan dicoel sedikit operasi.
dicoil dikit dengan penyakit, habis nggak duitnya? Tapi mohon maaf, ada orang mau beli mobil, mau beli motor, enggak butuh setahun 2 tahun, ya butuh baik semenit. Kenapa? Tiba-tiba ada orang baik, Ustaz kalau nggak jajan Pak, pas dicek 1 juta transfer, misalnya kan, Masya Allah. Saya bu ya, sering kejadian kalau saya ya. Kemarin saya ngisi di kejaksaan misalnya, saya bawa buku ya. Kalau ada yang nak beli, dibisi oleh ketua masjid, dia pegawai kejaksaan. Ustaz, saya izin berbagi boleh Ustaz ya? Saya mau ngasih berapa Pak? 10 juta 100 buku ya bukan? Dibagi ke jamaah. Masya Allah, min haitsulah ya tasib. Jamaah senang, Ustaznya senang ya. Rezeki dari Allah. Coba bu, orang 10 juta kira-kira bekerja mungkin sebulan ya. Kalau ASN mungkin kalau dia gaji tetap butuh 2 bulan mungkin ya. Tapi bagi seorang yang dapat pertolongan Allah, butuh sebulan nggak 10 juta? Nggak butuh 10. Saya lihat bu, tiba-tiba habis pengajian, segepok di depan 10 juta. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nggak butuh sebulan 2 bulan, 10 juta langsung diger, langsung dah. Tuh, kalau Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya dah. Maka Allah datangkan kepada kita. Maka penting nggak ngaji Asmaul Husna? Penting. Mau nggak belajar Asmaul Husna lebih dalam? Mau? Nah, nanti kapan-kapan kita cicil satu-satu ya. Masya Allah tabarakallah. Maka saya tuh ketika dapat WA dari Pak Riyadi, Asmaul Husna, nama majelis taklimnya keren banget ya. Keren banget. Saya udah mempelajari Asmaul Husna ini sejak saya masih di Bandung, di Jogja bahkan. Saya kuliah di Jogja bu ya, di UIN Sunan Kalijaga. Pernah merantau ke Bandung. Kalau di Bandung ya favorit lah orang sama Agim ya. Di YouTube juga banyak ya. Bedah Asmaul Husna itu Masya Allah, Masya Allah. Orang bu kalau dia hafal Asmaul Husna, dipraktekin siko-siko bu, jadi pribadi lebih baik akhir-akhir. Jadi pribadi lebih baik. Masya Allah. Nah, maka apa rumusnya jadi pribadi unggul? 1. Taubatan. 2. Perbanyak amal soleh. 3. Ikuti Quran dan hadis Rasulullah. Ustaz, kenapa saya harus ikuti Quran? Inilah petunjuk kita. Itulah kenapa bu kemana-mana ya, kecuali yang lagi halangan ya, usahakan di tas kita ini ada Al-Quran dan terjemahnya. Bu lihat ini saya kesini bawa apa? Tas. Di tas saya ada Al-Quran. Kebiasaan ini bu bukan kebiasaan baru. Dulu sejak saya eman, saya sudah kebiasaan begini ya. Saya kadang risih kalau ketinggalan Quran saya ya. Jadi di tas sekolah saya, di tas kuliah saya waktu di Jogja, itu saya upayakan walaupun di HP saya kira-kira bu, ibu bisa nampak di HP saya kira-kira ada aplikasi Quran enggak? Ada. Tapi kenapa Ustaz harus fisik bu? Ini ada energi yang dahsyat ya enggak? Coba bayangkan bu, ibu bawa Al-Quran di tas, ada bedanya enggak kenyamanan kita? Kehati-hatian kita, ya dak? Coba bu, kalau bawa Quran, kira-kira malu nggak saya ke tempat maksiat? Malu nggak? Malu bu, di tas ada ukur. Saya pernah tes ya, ke anak-anak SMA saya sampaikan, saya bilang, kalau di tas kamu ada Al-Quran, berani nggak kamu boncengan sama cowok cewek? Apa jawabnya bu? Apa jawabnya anak-anak SMA? Nggak beranilah Pak Ustaz. Nggak berani. Baru bentuknya diletakkan di tas anak SMA, takut dia pacaran. Hebat nggak Quran? Baru bentuk loh, apalagi dibaca, ditadaburi, diamalkan. Maka ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, sudah punya Quran semua di rumah? Ustaz, di rumah punya. Kalau pengajian dibawa nggak? Ustaz belum tentu, nah maka nanti usahakan dibawa ya, apalagi kalau kajian rutin ya. Dan yang terakhir, apa kiatnya Pak Ustadz? Kiatnya istiqomah. Apa bu? Istiqomah. Maka harapannya apa? Semoga kita semua yang duduk di sini istiqomah. Amin ya rabbal. Istiqomah itu artinya apa bunda? Selalu dalam kebaikan. Selalu dalam ketaatan. Orang yang istiqomah, Ustadz istiqomah ini berat, benar bu? Butuh teman, betul saudara mengingatkan, betul? Kenapa? Hadiahnya besar.
surga. Kalau hadiahnya cuma kipas angin, TV mungkin mudah ya. Karena hadiahnya surga butuh perjuangan. Maka masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah sampai surga. Satu apa? Taubatan nasuha. Dua, perbanyak amal soleh. Tiga, ikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang keempat, istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibunda semua yang dicintai oleh Allah, ketika kita istiqomah bunda ya, maka di saat itulah kita seseorang ini muslim, masya Allah, tidak sempurna iman kita kalau tidak diuji oleh Allah, betul? Maka istiqomah ini mungkin nanti akan ada ujian ya, mulai berjilbab panjang. Mungkin disebut orang, cana ke pengajian terus ya dah. Diuji lewat omongan orang, ya. Mungkin diuji juga lewat pergaulan. Ada beberapa teman yang mungkin mulai menjauhi, ya. Dituduh kita, lah terlalu solehannya di Indonesia, ya. Nah, tidak apa-apa bu, ya. Tidak apa. Namanya juga ujian iman. Lebih baik disebut orang beriman, betul? Dibanding disebut pura-pura tidak beriman, ya. Maka hadirin semua yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan yang duduk di sini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Ibunda semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kalau sudah masuk surga, Bu ya. Tadi anak bisa manggil orang tua bisa manggil anak, dengan catatan syaratnya sama-sama beriman dan masuk surga. Maka dia nanti kumpul, Bu, masya Allah, di surga Allah indah ya nak. Ibu senang nggak kalau bisa kumpul sama suami dan anak di surga? Senang, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam ala naika. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salawatullah alaika. Takbir. Siap masuk surga sekeluarga? Siap masuk surga sekeluarga? Maka ya bunda yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ya mudah-mudahan kita semua mampu merasakan surga sebelum surga, yakni baiti jannati. Rumah kita adalah surga. Ibunda semua yang dimuliakan oleh Allah, siapa di sini yang sudah pernah sekeluarga sampai ke Baitullah, ke Mekah? Boleh angkat tangan? Sekeluarga. Ada satu. Ada lagi? Siapa yang di sini cita-cita pengen niat umroh haji sekeluarga? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Bu, ibu cinta nggak sama Rasulullah? Sekarang Bu, sebenarnya kita ini lagi sedih ya. Ada umat Rasulullah di Palestina ya. Ya Allah, ibu lihat berita, anak-anak menjerit, nangis, ada yang terbakar, ada yang kena bom, ya Allah ya. Ya Allah, sedih nggak kira-kira?
membayangkan bagaimana kalau keluarga kita, ya Bu ya, membayangkan bagaimana kalau dulur kita seperti itu. Astagfirullahaladzim. Padahal kata Rasul, orang yang beriman itu Bu ya, seperti bangunan, sakit, mohon maaf, seperti bangunan saling menguatkan, ya nak? Bahkan seperti tubuh kata Rasulullah. Kalau yang satu sakit maka yang lain sakit, itu muslim. Tapi astagfirullah, zaman sekarang ada orang komen mulutnya nggak sekolah, ya. Untuk apa kita dibantu Palestina, ya? Sekitar kita masih butuh bantuan. Ada apa ada? Astagfirullah. Saya rasa mau bilang, kalau orang sudah bantu Palestina, dia sudah hatam bantu tetangganya, betul? Dia sudah hatam bantu fakir miskin di sekelilingnya, betul? Dia sudah hatam bantu saudara kandungnya, betul? Yang jauh saja disamperin, dikirimin, apalagi yang komen, Bu, mohon maaf, jangankan bantu orang lain, bantu dulurnya saja perhitungan. Ada apa ada? Banyak. Astagfirullah. Maka Bunda, di tengah-tengah acara ini kita selipkan juga untuk doa untuk saudara kita, terutama di Gaza ya, yang lagi dibombardir, ya Allah. Ya, ada yang lagi sholat di masjid dibom. Astagfirullah. Kemarin itu, ya Allah, rumah sakit di, padahal kalau menurut perjanjian internasional, Bu, rumah sakit itu sebenarnya tempat yang paling aman, ya tak? Karena nggak boleh di tangan Yahudi, ya Allah. Astagfirullah. Dibom, dihancurin. Astagfirullah. 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 Ngeri Bu ya. Maka di hati kita ada nggak cinta dengan Rasulullah, Bu? Ada. Coba letakin tangannya di dadanya masing-masing, di kolbunya. Kita salawat dengan Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang cinta pada Rasulullah pasti akan cinta dengan sesama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tundukkan pandangan kita, rasakan di kolbu kita rindu pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Panggil terus salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan ucapan salawat ini didengar Rasulullah. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, dialah orang yang paling berhak kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau hati kita sehat, hati kita selamat, ada cinta, ada getaran tubuh, ya Rasulullah. Kami rindu padamu, ya Rasulullah. Dan hadirin, ketahuilah Nabi ternyata justru jauh lebih rindu pada kita. Suatu ketika di suatu pertemuan, Rasul pernah berkata pada sahabatnya, "Duhai sahabat, tahukah engkau siapakah makhluk yang dicintai oleh Allah? Mereka adalah manusia-manusia yang jauh lahir setelah wafatku nanti. Mereka tak pernah jumpa denganku, tapi mereka begitu mencintaiku. Dan saksikanlah sahabatku, aku pun cinta kepada mereka. Mereka yang mulia itu, merekalah umatku." Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong tanyakan pada diri kita, Bunda, siapakah yang disebutkan Rasulullah? Orang yang belum pernah jumpa dengan Rasul tapi rindu Rasul dan saksikan Rasul rindu pada mereka. Apakah kita yang sedang berselawat ini, yang mengucap Allahumma sholli ala Muhammad ini, apakah kita? Tanyakan pada diri kita, sudah sejauh mana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tanyakan pada qalbu kita, tanyakan pada diri kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Adakah getaran rindu pada Rasulullah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tataplah kami, ya Allah, dengan cinta. Kami yang berselawat ini ingin memperbaiki diri kami, ya Allah. Kami ingin meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Izinkan kami punya hati yang sehat, hati yang peduli pada sesama, mudah membantu orang lain, ya Allah. Jadikan kami yang duduk di sini, ya Allah, ada cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami yang duduk di sini ya Allah menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami yang duduk di sini ya Allah orang-orang yang bisa memperbaiki diri kami ya Allah, agar semakin cinta pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjutkan terus sebentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dengan khusyuk, rasakan getarannya dalam tubuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasakan, kapan lagi kita merasakan dahsyatnya salawat dalam hidup ini? Rasakan getarannya. Ampuni kami ya Allah, kami yang mungkin belum merasakan getaran, ampuni kami ya Allah. Dekatkan kami pada cinta kepada Rasulullah SAW ya Allah. Kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua ya Allah yang duduk di sini Engkau berikan hati kami yang lembut, hati yang qalbun salim, hati yang mudah untuk menerima kebenaran dan kebaikan ya Allah. Jadikan hati kami yang duduk di sini ya Allah Engkau sirami dengan qalbu yang betul-betul dekat cinta pada ridho-Mu ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kami yang di sini ya Allah ingin memperbaiki diri kami mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan. Bagaimana Bu, ada getaran cinta pada Rasulullah? Ada ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dipertemukan Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu, dan saya doakan mudah-mudahan sebentar lagi, cepat atau lambat, mudah-mudahan ada rezeki kita berziarah ke makam Rasulullah. Di mana Bu? Kota Madinah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah. Plus dapat bonus haji umroh. Siapa di sini yang belum haji? Boleh angkat tangan. Yang pengen yang haji 2024, bismillah. Amin. Mudah-mudahan jawab bismillahi Allahu Akbar. Siapa yang mau umroh lagi atau haji lagi, katakan bismillahi Allahu Akbar. Sambil angkat tangannya, bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal. Bu, di penutup ceramah ini saya mau bercerita, boleh? Boleh? Akhir Ramadan kemarin Bu, saya doa dengan Allah. Akhir Ramadan itu baru 7 bulan yang lalu Bu ya. Saya akhir Ramadan berdoa dengan Allah. Ya Allah, pengen yang haji 2023 ya Allah. Kira-kira dikabulin nggak Bu? Kira-kira dikabulin Allah nggak kalau kita doa? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku maka akan aku. Jadi Bu, ketika akhir Ramadan itu Bu, ya Allah, pengen haji Allah. Saya cek pengumuman Bu ya. Kalau reguler ternyata nunggu lama, betul? Bisa ngantri sampai 20 tahun. Masya Allah. Kita pengen haji 2023 ya Allah. Jalur lain ini pastinya, betul? Akhirnya Bunda, saya cek pengumuman, oh ternyata ada namanya haji nggak ngantri, biayanya hampir 200 sampai 300-an juta ya. Ya Allah, pengen haji. Saya cek saldo saya, alhamdulillah tidak minta maaf ya, berarti masih ada ya. Mana ada mohon maaf saldo udah habis berarti ganti ya. Tapi waktu itu saya ingat Ramadan itu saldo rekening saya baru 30 juta. Sementara tiket haji itu kalau kita mau beli Bu, itu harus berangkat 2 bulan lagi. Ya Allah, kemana sisanya ya Rob? Ya dah. Tapi karena kita ngamalin Asmaul Husna, yakin dengan Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, Allah yang maha kaya, Allah yang kasih rezeki, gak boleh putus Akhirnya Bu, waktu itu saya tetap cari rezeki sebagai manusia biasa, tapi yang dikencengin oleh saya adalah doa dan memperbaiki diri, melatih diri jadi lebih baik. Waktu itu Bu, saya memutuskan diri untuk bisa mempersiapkan diri
Akhirnya bu, saya memutuskan diri menulis buku baru, judulnya Melatih Diri Mabrur. Sebenarnya Melatih Diri Mabrur ini adalah persiapan. Oh, ini tanda haji mabrur. Ketik, saya ambil laptop bawa ke masjid, kurang lebih sebulan setengah saya menyelesaikan buku Melatih Diri Mabrur. Ya, ketik. Akhirnya bu, masya Allah. Ibu udah tahu tanda haji mabrur belum? Sudah tahu belum? Ya Allah bu, mana kita nak berangkat dengan pertolongan Allah? Nih, saya kasih tahu. Mau dikasih tahu nggak? Saya tulis, oh tanda haji mabrur itu ini. Saya tulis hadis Rasulullah seperti ini, ya. Maka waktu itu akhirnya saya sempurnakan judulnya, Melatih Diri Mabrur sebelum dan sesudah berhaji umrah ke Baitullah. Saya tulis buku ini bu, masya Allah, sebulan setengah. Berapa bu? Saya kirim ke Yogyakarta, dari Jogja dikirim balik. Alhamdulillah ada tanda-tanda akan terbit. Datang ke rumah, buku Melatih Diri Mabrur. Buku yang kepengen memantaskan diri saya. Ya Allah, pengen yang menerapkan haji mabrur. Dipraktekin, diamalin. Bukunya datang ke rumah. Sampai ke rumah saya, buku Melatih Diri Mabrur ini akhirnya sampai ke rumah juga. Masya Allah, rezeki lancar dan deras. Buku Melatih Diri Mabrur ini seiring datang ke rumah, seakan-akan saya itu dapat pesan. Ternyata Allah melihat kesungguhan kita. Betul? Melatih diri mabrur. Jadi bak mano kita jadi orang yang benar-benar mabrur. Akhirnya bu, masya Allah, rezeki datang itu seperti hujan. Deras datang ke rumah. Sampai juga ke rumah saya kurang lebih tiket haji senilai hampir 300 juta. Zikir datang ke rumah saya, dan takdir Allah saya bisa berangkat haji dengan pertolongan Allah. Bu, lihat bu, melatih diri mabrur, mendatangkan pertolongan Allah. Bu, saya sudah punya istri. Istri saya bilang, Bi, aku nak haji juga, Bi. Kata istri saya, ya Allah, kemana nyari duit? Waktunya tinggal seminggu lagi, harus berangkat. Kalau istri saya pengen banget, harus dapat tiket. Akhirnya ya Allah, lagi-lagi bu, melatih diri yakin, doa, masya Allah. Tidak lebih dari 5 hari datang pertolongan Allah ke rumah saya, tiket haji untuk diri saya tanpa antri, hampir 300 juta. Allahu Akbar. Maka dahsyat buku ini kemarin, masya Allah, Melatih Diri Mabrur, ketika dicetak ribuan, masya Allah, berdaut orang mau baca, penasaran. Ibu mau baca buku Melatih Diri Mabrur nggak? Tapi hati-hati bu baca buku ini, nanti efeknya bisa jadi ibu bisa dapat tiket umroh haji tiba-tiba. Hati-hati, serius saya. Apalagi kalau diamalin, dipraktekin, dapat pertolongan Allah. Masya Allah. Mau bacanya enggak? Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Angkat tangan. Bu, kemarin saya ketika ngisi di masjid Nurul Iman, ada bapak-bapak bu nanya dengan saya, Ustaz, saya sudah 8 tahun berangkat haji, tapi saya nggak tahu saya ini mabrur atau tidak. Boleh nggak bacanya? Oh, boleh nih ya. Kira judulnya Melatih Diri Mabrur sebelum dan sesudah. Maka kalau baca buku ini bu, saya sarankan suami dengan istri satu-satu bukunya. Kenapa? Karena kita harus sambil pegang pena. Ada yang perlu ditulis di sini. Misal melatih diri mabrur, apa kata Rasulullah hadisnya? Nah, ditulis. Lah sejauh mana contohnya yang kita lakukan? Ditulis. Sampai nanti kalau berangkat, masya Allah. Bu, mau baca buku ini? Tapi hati-hati, nanti tiba-tiba berangkat haji umroh. Saya ceritain ya. Kemarin pas saya balik haji, ada ustadz dari Jawa Tengah ya, minta kirimi buku ini bu ke Jawa Tengah, ke Jawa. Ustadz pesan bukunya, saya kirim ke Jawa Tengah 2 bulan yang lalu, pas baru dia balik haji. Ya Allah bu, kira-kira sebelum saya terbang ke Lombok ya, masih 2-3 minggu yang lalu, dia ngabarin, Ustadz mohon doanya, kata beliau yang 2 bulan lalu kirim ibu, mohon doanya Ustadz, besok saya terbang ke Mekah. Allah. Ketika sampai di sana bu, masya Allah, saya dikirimi foto di WA, pegang buku Melatih Diri Mabrur, background aslinya Ka'bah. Maka hati-hati ya, hati-hati baca buku ini. Nanti tiba-tiba saya tanya, kamu berangkat bayar nggak? Dengan pertolongan Allah Ustaz. Allahu Akbar. Maka masya Allah, mau baca buku ini nggak? Siapa yang betul-betul baca? Mau baca? Angkat tangan. Yang tinggi. Diamalin nggak? Dipraktekin nggak? Angkat tangan yang tinggi. Bismillah. Bismillah. Di bawah nggak bukunya kan berapa? Ada ya? Siapa yang benar-benar mau? Ya. Insya Allah harganya terjangkau. Tidak kemahal seharga tiket haji 300 juta atau umroh ya. Tapi benar-benar dibaca. Kenapa benar-benar dibaca bu? Kemarin saya baru pulang dari ngisi Maulid Nabi di di lapas di Paju, masya Allah.
Sampai ada bapak-bapak, saya aneh. Buku melatih diri mabrur ini kadang saya aneh ya. Kemarin ada bapak-bapak ya di Tanjung Emin ya, beli langsung 5. Allah. Kemarin ada lagi di Pajo ya. Dia tuh beli itu 1. Harusnya bayar ya seharga buku 1 ya. Tapi Masya Allah transfer 1.500.000. Astagfirullah. Ustaz, sisanya ditebarkan bukunya. Ini lebih kaget lagi, di lapas tahanan. Sama Bu? Tahanan. Maka Bunda ya, saya Masya Allah kagum kadang mana ada orang beli ke dulurnya, kakaknya, mamang bibi, Masya Allah ya. Harga buku ini terjangkau, tapi benar-benar dibaca. Mau dibaca enggak? Angkat tangan yang tinggi, mau baca. Bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, harganya cuma 100.000 tapi dibaca ya. Mau? Coba mana angkat tangan yang mau. Bismillah. Dengar, saya belum selesai cerita di lapas tahanan. Saya kaget, ada tahanan, Masya Allah, lagi diuji kasus. Ustadz, saya pesan Pak Ustadz 30 buku akan kita bagikan dengan tahanan. 30 buku. Dia beli 2 ya, diambilnya 2, Masya Allah. Kata saya bilang, tunggu produksi dulu, saya bilang. Lalu transfer ini, Masya Allah. Maka mudah-mudahan yang mau baca ya bisa dapat berkah semua. Amin ya Rabbal. Berapa orang yang mau baca angkat tangan? Coba ambil dulu buku yang kan berapa? Sama buku pribadi unggul. Nah harganya sama 100.000 ini. Tapi mohon maaf kalau pribadi unggul stoknya cuma 10 iko ya. Kalau mau dua-duanya berarti cuma 200.000. Mana Kang Dapah nih? Siapa yang mau siapkan uangnya? Mau yang mabrur juga boleh, dua-duanya boleh. Mana Kang Dapah sini? Bawa bukunya ke sini, bawa tasnya ke sini. Bawa tasnya ke sini. Nah, silakan sama beliau ya. Mudah-mudahan jadi berkah nanti. Tapi dibaca Bu ya. Dibaca enggak? Dibaca ya. Sini Kang Dapah, mana Kang Dapah? Bawa buku sini. Nih, silakan sama beliau. Yang mau 2 langsung coba langsung tawari 2. Yang mau 2 langsung nih. Langsung siapkan uangnya, cash transfer ini nih. Nah, ya. Ini buku pribadi unggul. Nah, ini buku pribadi unggulnya Kang Dapah. Nah, mudah-mudahan bisa berkah lah berkah untuk kita semua. Saya izin sambil minum ya. Hah? Ya, boleh. 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 Benar. Ya. Jadi gini Bu, tawaf itu Bu ya. Doa yang paling afdal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selain itu pas lagi muter, zikir bebas, istighfar, mohon ampun, tasbih, ya. Itu bebas, ya. Jadi istighfar masuk. Benar, masuk ya. Silakan, Bu. Kalau nanti haji utamakan terutama lagi apa? Lagi wukuf. Lagi apa? Itu kan waktu muhasabah diri ya. Silakan ya. Kenapa dicatat? Oh, yang transfer ya. Ya, silakan. Ini yang cash dulu ya. Silakan langsung. Ibu beliin dulu kalau masih ada saudara kandung ya, belikan buku melatih diri mabrur, niatkan hadiah. Semoga saudara kandung kita bisa berangkat juga ya. Bisa lebih berangkat dengan mudah, bisa berangkat lebih baik ya. Nah, buku pribadi unggul ini Bu, niatkan bisa dibaca anak-anak juga ya. Kalau melatih diri mabrur ini bisa juga anak ya. Cuman kalau bisa menjadi pribadi unggul ini suruh anak-anak bisa baca ya. Silakan pesan, mumpung cuma 10 kalau pribadi unggul. Kalau buku melatih diri mabrur masih banyak ya. Kalau ada yang mau ya. Silakan Kang Dapa ya. Nah, sambil kita salawat. Salatullah salamullah ala Yang sudah punya bukunya boleh dibuka plastiknya, kita baca Fatihah supaya bukunya jadi lebih berkah bermanfaat ya. Silakan. Ya, mudah-mudahan berkah. Sambil kita buka pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya selain Bunda tadi, ada yang mau bertanya enggak? Ya, silakan.
Ini kalau habis buku pribadi unggul masih ada satu lagi ya, kan apa ya? Ini buat. Nah, kalau ada yang masih. Oh, udah setengah 12 ya? Oh, sebelum sholat makannya. Nah, tadi saya kurang di briefing ya. Kita belum doa, ini harus doa lagi, doa yang khusyuk ini. Kita butuh waktu 5 menit lagi lah ya. Insyaallah ya. Baik. Silakan. Sudah kan apa? Sesi tanya jawab ya. Ya, oke, sesi tanya jawab dulu lah. Satu aja dulu ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, mana amalannya menggerakkan hati suami bisa sama anak Ustaz? Supaya menggerakkan hati suami untuk umroh lagi. Oh, masya Allah. Ajak anak nih Ustaz. Bismillah. Kalau saya kan udah haji, udah umroh Ustaz. Ya. Nah, sekarang saya ngajak anak. Ya, Bismillah. Doanya apa amalannya Ustaz? Doanya sebenarnya begini Bu ya, untuk zikir melembutkan hati ya. Lebih pasnya sebenarnya doa-doa kita itulah di waktu-waktu mungkin ya. Saya sarankan di momen-momen tahajud misalnya. Tahajud, kemudian antara azan dan iqamah, waktu qobliyah ya, qobliyah zuhur, qobliyah asar ya, qobliyah subuh ya. Pokoknya sesering mungkin, ya Allah mudahkan suamiku untuk bisa mudah memberangkatkan keluarga kami lagi gitu ya. Kenapa? Bahkan gini Bu ya, ketika kita doakan orang tuh niatkan juga menjadi jalan kemudahan untuk kita ya. Jadi kemudahan buat kita juga kalau bisa ada rezeki kita yang berangkatkan ya. Nah gitu. Jadi kalau amalan ini doa itulah Bu ya. Doa itulah doa bahasa Indonesia ya. Selama ini kan suami itu udah udah atur rezeki untuk lain gitu. Benar. Beliau ada benarnya juga. Kalau misalnya masih ada dulur kita yang belum berangkat ya, bisa juga dipermudah yang lain dulu ya. Kalau kita nak nyicip tuh, cuman kalau misal rezekinya agak berlebih ya, bisa juga ya. Oke. Siap. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Siap ya. Oke. Bunda semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada yang mau borong ini cahaya kalau ditransfer ya. Boleh, bisa lewat transfer. Kalau nak ngikuti jejak amal, nak beli banyak, boleh ya, bisa nak dihadiahin saudara kandung ya, orang tua, mertua, kalau bisa ya, nanti boleh ya. Bunda semua, kita tutup dengan doa ya. Dan saya kasih tahu Bunda ya, buku saya ini sebenarnya nggak semuanya dijual ya. Ada yang kita bagikan ya. Nah, tapi mohon maaf, dibagikan itu biasanya kita ke panti asuhan, ke masjid ya. Nah, kalau Bunda semua yang di sini ingin juga berbagi ya, boleh nanti ya. Boleh berbagi juga insyaallah ya. Oke. Kalau ada yang mau berbagi rezeki, misalnya Ustaz mau berbagi rezeki berapa, mau 50, 100 ya. Kami ada program tebar buku namanya ya. Infak tebar buku terutama ke panti-panti ataupun masjid ya. Banyak selama ini ke panti-panti supaya apa Bu? Supaya mereka juga bisa baca buku yang bagus ya. Setuju nggak Bu? Setuju. Bagus nggak buku saya dibaca anak-anak panti kira-kira? Nah, apalagi buku-buku tentang motivasi, dakwah ya. Ada beberapa tulisan yang mungkin kalau misalnya nanti Bunda semua mau dukung ya, nanti bisa kita edarkan ya, kontak infaknya insyaallah di bawah ya. Baik. Ini masih banyak ya yang mau pesanin ya. Baik. Baik. Kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Baik, Bunda semua. Bagi bunda-bunda semua yang ingin berinfak ya, mendukung program tebar buku, kami insyaallah sebentar lagi akan kami tebarkan juga buku-bukunya
boleh juga nanti berinfak ya, mau 100.000, 50.000 atau berapapun nanti boleh ya. Nanti ada kotak infak juga dari tim saya ya kalau mau ikut. Baik, mungkin di stop dulu kan apa? Kita doa dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi sambil santai-santai. Baik, kita awali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. Bunda, boleh kita doain orang tua kita, boleh ya? Tolong semuanya posisi angkat tangan seperti berdoa dan sebutkan nama orang tuanya masing-masing karena saya tidak hafal. Kita doakan, silakan. Sebutkan namanya. Doakan orang tua kita sesuai hadiah kita. Yang hidup doakan sehat. Yang sudah meninggal silakan doakan jauh dari siksa kubur kelak masuk surga. Doakan juga suami ataupun istrinya, saudara kandungnya, anak-anak, silakan sebutkan satu persatu, doakan. Bisa jadi kita jadi orang sukses baik Bu, karena mungkin doa saudara kandung kita beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Doakan juga orang-orang yang telah mengajarkan kita ilmu, silakan. Bila berkenan titip doanya Bu untuk Ustaz Reno, silakan. Semoga Ustaz Reno sehat, rezeki halal. Dan semoga Ustaz Reno bisa haji umroh, titip doanya keluarga saya, orang tua saya, anak-anak ya. Semoga diberkahi Allah termasuk tim-tim dakwah saya yang menemani. Titip doa juga Bu untuk saudara kita di Palestina. Silakan doakan dengan hati kita yang bersih. Doakan mereka yang sudah meninggal jadi syahid, yang masih hidup ditolong Allah. Mobil khusus kita doakan juga rumah ini, rumah Bunda Ana dan juga Pak Riyadi. Kita doakan semoga rumah ini ya Allah jadikan rumah ini penuh dengan berkah ya Allah. Anak-anaknya soleh-solehah ya Allah, cucunya baik-baik ya Allah. Jadikan rumah ini ya Allah Engkau berkahi, Engkau rahmati ya Allah. Wali jamil muslimin wal muslimat, untuk orang yang ada di kiri kanan kita, silakan doakan satu persatu. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Allah ya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan pengajian kami hari ini diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ilmu-ilmu yang kami dapatkan bisa kami amalkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan majelis taklim Asmaul Husna ini istiqamah ya Allah. Mendapatkan nur ala nur, cahaya di atas cahaya ya Allah. Jadikan rumah ini juga ya Allah, yang memiliki rumah ya Allah, keluarga ini semoga dapatkan berkah cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari-hari ini juga ya Allah kami mendoakan saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang sedang berjihad ya Allah. Bantu mereka, kirimkan pertolongan-Mu ya Allah. Kirimkan bala tentara langit-Mu ya Allah kepada mereka ya Allah ya Rabb. Dan di akhir acara ini ya Allah, bagi kami yang ingin berinfak juga ya Allah untuk mendukung program tebar buku ke panti-panti asuhan atau masjid ya Allah. Siapapun yang berinfak ya Allah, semoga Engkau balas dengan rezeki yang mudah untuk berhaji, mudah untuk memperbaiki diri, mudah untuk mendapatkan balasan berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagi Bunda yang mau berinfak, siapkan infaknya. Mana yang dapat tempatnya? Silakan. Pegang uangnya Bu, ikuti instruksi saya. Pegang uangnya, bacakan Fatihah, mudah-mudahan bisa datang ratusan kali lipat dan menjadi berkah. Pegang uangnya, mau 100.000, 50.000, 20.000. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Bunda yang mau berinfak untuk program tebar buku ya, untuk berinfak, mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semua. Dan habis ini yang mau tanda tangan buku juga silakan ya. Bunda udah nyatet nomor HP saya belum? Kalau belum, kalau mau catat silakan 0813. Sekali lagi 0813 8302 5317. Ya ada 0813 8302 5317. Ibuku juga ada ya. Baik, itu ya.